الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bab penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Baik. Bab penjelasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kalian mengetahuinya. Baik. Bab ini akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala tentang cakupan larangan syirik yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Namun dalam bab ini beliau lebih memfokuskan pada penjelasan tentang syirik kecil dan bentuk-bentuknya, yang mana syirik kecil itu juga masuk di dalam larangan melakukan perbuatan syirik yang ada dalam Al-Quran. Meskipun kebanyakan ayat Al-Quranul Karim itu berbicara tentang asyirkul akbar, syirik besar. Namun ulama kita memahami larangan syirik besar itu juga mencakup larangan syirik kecil. Sehingga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim menggunakan dalil-dalil yang turun tentang syirik besar kepada syirik kecil karena ketercakupan maknanya dan juga karena keumuman lafaznya. Karena keumuman lafaznya sebagaimana kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah dalam ilmu tafsir, patokan itu atau ukurannya adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Dan juga karena setiap syirik kecil dapat mengantarkan kepada syirik besar. Dan kaidah di dalam syariat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, maka semua yang mengantarkan pada sesuatu tersebut itu juga diharamkan. Apabila Allah mengharamkan suatu perkara, maka semua yang bisa mengantarkan pada keharaman tersebut itu juga diharamkan di dalam syariat. Oleh karena itu, para sahabat berdalil dengan dalil-dalil yang turun tentang syirik besar untuk mengharamkan atau memperingatkan bahaya syirik kecil. Baik. Jadi ini yang beliau maksudkan di dalam bab ini. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Dan ini adalah ayat yang pertama dalam Al-Quran yang mengandung larangan. Kalau kita buka Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ke 7, tidak ada larangan, tidak ada kata yang melarang secara langsung. Demikian pula kita lanjut pada surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke 21, juga tidak ada ayat yang bentuknya larangan secara langsung. Kalau berita yang mengandung larangan ada, namun larangan secara langsung itu tidak ada. Adanya larangan pertama pada ayat ke-22. Jadi ini larangan pertama dalam Al-Quranul Karim. Apa itu? Larangan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kalian mengetahuinya. Ini larangan pertama dalam Al-Quran. Sebaliknya, perintah pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dengan menggunakan kata perintah adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia,
beribadahlah kepada Allah saja yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Iya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah penting akan besarnya perkara tauhid, pentingnya perkara tauhid dan bahayanya perbuatan syirik. Sehingga perintah pertama dalam Al-Quranul Karim adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan pertama dalam Al-Quranul Karim adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau kemudian menyebutkan beberapa penjelasan para sahabat dan juga para ulama yang lainnya tentang ketercakupan ayat ini mencakup juga syirik kecil. Pada bab-bab yang sebelumnya kita telah membahas banyak bentuk-bentuk perbuatan syirik besar dan sebagian syirik kecil. Maka dalam ayat ini beliau ingin menekankan, dalam bab ini beliau ingin menekankan bahwa ayat-ayat yang melarang syirik besar itu juga melarang syirik kecil sekaligus. Baik. Adapun yang dimaksud dengan syirik kecil ada dua penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Yang pertama, semua perbuatan yang dinamakan syirik oleh syariat namun tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Yang kedua, yang dimaksud dengan syirik kecil, semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan yang kedua ini yang lebih mencakup, lebih umum dari yang pertama. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fil ayah. Berkata sahabat yang mulia Al-Bahr Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini. Al-andad, yang dimaksud dengan al-andad, ini sekutu-sekutu, huwa syirk, itu adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Lalu beliau mencontohkan satu persatu syirik kecil yang juga termasuk dalam kategori yang dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Meskipun sebab turunnya ayat-ayat tentang larangan syirik itu pada syirik besar, namun juga mencakup larangan syirik kecil. Sehingga beliau mengatakan yang dilarang di dalam Al-Quran adalah kesyirikan akhfa min dabibin namal, yang lebih tersembunyi dari bekas rayapannya seekor semut. Ala sofatin sauda, di atas batu hitam, bekas rayapannya seekor semut di atas batu hitam, fi zulmatil lail, dalam kegelapan malam. Yang beliau maksudkan adalah ar-riya, kesyirikan yang berupa riya, keinginan yang tersembunyi di dalam hati, lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut atau bekas rayapannya yang berada di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi Allah tahu hati kita. Walaupun malaikat tidak mengetahui hati kita, syaitan juga tidak tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita beribadah karena Allah, ataukah ada keinginan lain di balik itu yang sangat tersembunyi di dalam hati kita? Dan tersembunyinya digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma melebihi tersembunyinya bekas rayapan seekor semut di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Jadi ini terkandung larangan riya karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Adapun permasalahan riya telah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya. Terdapat peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa riya ini termasuk syirik. Seperti dalam hadis, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar, fa su'ila anhu fa qala riya." Sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Beliau ditanya, "Apa yang dimaksud syirik kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ar-riya." Seorang yang beribadah karena ingin dipertontonkan kepada manusia, sehingga dia mendapatkan pujian, lalu mendapatkan kehormatan dan kedudukan di tengah-tengah manusia. Baik, ini contoh yang pertama. Syirik kecil namun masuk dalam cakupan syirik besar. Iya. Wa huwa an taqula
wallahi wa hayatika ya fulan, wa hayati. Dan juga contoh lain disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti engkau mengatakan demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, dan demi kehidupanku. Ini termasuk ucapan kesyirikan. Kenapa? Pertama karena mengandung al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan datang setelah ini hadis, pembahasan hadis tentang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Seperti seorang mengucapkan demi Ka'bah, demi Rasul, atau demi Sunan Kalijogo, atau demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Badawi, demi cahaya matahari, dan seterusnya. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam lafaz ini juga mengandung penyamaan Allah dengan makhluknya. Karena dia mengucapkan wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Dan ini bisa termasuk syirik besar maupun syirik kecil. Kalau seorang meyakini bahwa makhluk yang dia gunakan namanya untuk bersumpah itu sederajat dengan Allah, atau bahkan lebih tinggi dari Allah di dalam keagungan dan kebesaran, maka ini syirik besar. Tetapi kalau dia tidak meyakini yang demikian itu, maka ini termasuk syirik kecil yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Baik. Wa taqul laula kulaybah hada la atana al-lusus. Dan engkau mengatakan kalau bukan karena anjing ini kita sudah didatangi pencuri. Walaula al-battu fid dar la atal lusus. Atau engkau mengatakan kalau bukan karena burung ini yang ada di rumah kita, pencuri sudah datang. Itu burung yang bisa bicara. Kalau orang yang tidak dia kenal, maka dia akan memberikan peringatan kepada penghuni rumah. Baik. Burung apa namanya ini? Burung beo. Baik. Ini ucapan juga termasuk ucapan yang bisa masuk pada kategori kesyirikan. Namun seperti telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, bahwa di situ ada perincian. Perincian yang pertama, kalau sekedar mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, maka ini tidak mengapa. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Tentang pamannya Abu Thalib, kalau bukan karena aku, karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk neraka yang paling dalam. Baik. Adapun kalau yang diinginkan dengan ucapan ini sebagai sebab, menjelaskan sebagai sebab keamanan, anjing itu sebagai sebab keamanan rumah, maka di sini juga ada perincian. Kalau dia mengatakan hal tersebut memang sesuai dengan kenyataannya, maka ini tidak mengapa, sepanjang dia tidak meyakini bahwasannya hal itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, dan sepanjang dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mestinya dia katakan alhamdulillah, dengan sebab adanya anjing penjaga di rumah atau adanya burung penjaga di rumah, maka pencuri-pencuri itu takut untuk datang ke rumah. Maka hendaklah dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyandarkan kenikmatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau dia meyakini bahwa anjing atau burung tersebut benar-benar yang menjaga rumahnya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab, seperti dia meyakini bahwa anjing atau burung itu memiliki kekuatan khusus dan sebagainya, makanya termasuk syirkul akbar. Baik. Intinya, lafaz-lafaz seperti ini mestinya dijauhi karena mengandung sesuatu yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qaulur rajul li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta. Demikian pula perkataan seorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga ucapan yang mengandung kesyirikan. Dan insyaallah ta'ala akan datang hadis yang menjelaskan tentang ini. Wa qaulur rajul laula Allah wa fulan. Dan juga perkataan seseorang
Kalau bukan karena Allah dan fulan. Di dalam perkataan ini terkandung penyamaan antara Allah dan fulan. Yang seperti penjelasan seorang yang bersumpah dengan nama Allah dan dengan nama makhluknya, kalau dia meyakini makhluk tersebut benar-benar kedudukannya serupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih tinggi dari Allah, maka ini kufur akbar, syirik besar. Kalau dia tidak meyakini demikian, maka ini syirkul asghar, syirik di dalam ucapan. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la taj'al fiha fulanan, jangan engkau jadikan dalam ucapan-ucapan ini fulan, cukup Allah saja engkau ucapkan. Hada kulluhu bihi syirk, semua ucapan-ucapan ini adalah bentuk kesyirikan. Rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Baik. Pelajaran yang paling terpenting dari asar ini, dari asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah kewajiban menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, meskipun orang yang mengucapkannya tidak bermaksud demikian. Hatinya tidak bermaksud demikian. Hanya karena sudah jadi kebiasaan masyarakat, ucapan yang sudah diwarisi turun-temurun, lalu dia ucapkan hal tersebut meskipun hatinya tidak memaksudkan, maka tetap saja itu termasuk kategori syirik kecil kalau tidak dimaksudkan oleh hatinya. Tetapi kalau hatinya meyakini bahwa makhluk yang dia gunakan bersumpah, misalkan kedudukannya sama dengan Allah, atau dia begitu agung sehingga boleh dimintai pertolongan atau diibadahi, maka ini adalah asyirkul akbar, syirik besar. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Namun yang benar bukan dari Umar bin Khattab, tetapi dari anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahhahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Baik, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya. Hadis ini jelas sekali terkandung di dalamnya larangan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan sumpah secara istilah, tauqidul hukmi bi dzikri mu'azzam ala wajhin makhsus, untuk menekankan suatu hukum, yani misalkan suatu pembicaraan atau suatu berita yang ingin ditekankan dengan menyebutkan nama yang diagungkan sesuai dengan cara yang khususnya. Cara yang khusus itu yakni dengan menggunakan kata-kata sumpah. Kalau dalam bahasa Arab digunakan 3 huruf, huruf ba, huruf waw dan huruf ta. Billahi, wallahi dan tallahi. Itu semua huruful aqsam, huruf yang digunakan untuk bersumpah, al-iqsam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Kalau dari Indonesia mungkin cukup diucapkan saya bersumpah. Baik. Atau demi Allah. Baik, ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, ucapan seperti ini, saya bersumpah dengan nama Allah atau demi Allah, ini tidak boleh kita ucapkan kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini juga dalil tentang definisi syirik kecil yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu yang dinamakan kekufuran atau kesyirikan namun tidak sampai kepada derajat syirik besar, maka itu maksudnya adalah syirik kecil seperti dalam hadis ini. Tetapi di sini juga ada perincian. Kalau seorang bersumpah dengan selain nama Allah disertai pengagungan, ya, atau dia meyakini kedudukan nama yang dia gunakan untuk bersumpah tersebut sama dengan Allah, dalam artian bisa dimintai doa, bisa diibadahi, bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, atau bisa menolak kemudaratan dari manusia, maka ini adalah syirik besar. Seperti orang mengucapkan demi Syekh Abdul Qadir Jailani,
demi fulan wa fulan, dan dia meyakini mereka bisa memberikan kemanfaatan kepadanya dan menolak kemudaratan darinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar. Kalau sekedar ucapan di lisan tanpa disertai keyakinan dalam hati, maka ini adalah syirik kecil. Baik, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, tahriful halif bi ghairillah wa annahu syirkun wa kufrun billah. Diharamkannya bersumpah dengan selain nama Allah, dan itu termasuk perbuatan syirik dan kekufuran kepada Allah. Syirkul asghar. Anna ta'zima bil halif haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu illa bihi. Dan bahwasannya pengagungan dengan sumpah, pengagungan terhadap suatu zat dengan sumpah, itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh seorang bersumpah kecuali dengan namanya. Adapun Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya, sebab Allah berbuat sesuai yang dia kehendaki. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Yang ditanya harusnya adalah makhluk. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya, namun makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan namanya. Seperti Allah bersumpah dengan wal asr, demi waktu, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Allah boleh bersumpah dengan nama-nama makhluknya, tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan namanya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Dalil yang berikutnya, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, itu lebih aku sukai dibanding bersumpah dengan nama selainnya dengan sumpah yang benar. Ini pengandaian yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Andaikan boleh bersumpah, atau andaikan terpaksa harus bersumpah dengan nama Allah secara dusta, sumpahnya itu sumpah palsu, bukan sumpah yang benar, itu masih lebih baik dibanding bersumpah dengan sumpah yang benar tapi dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama adalah dosa besar, yang kedua adalah perbuatan syirik, walaupun syirik kecil. Maka ini merupakan dalil bahwa syirik kecil lebih besar dosanya dibanding syirik besar. Jadi bukan berarti kita katakan lebih besar dosanya dibanding dosa besar, ya, dibanding maksiat yang merupakan dosa besar. Jadi bukan berarti kita katakan syirik kecil lalu dosanya itu kecil, bukan itu maksudnya. Kita katakan kecil kalau dibandingkan dengan syirik besar. Dikatakan kecil karena kalau dibandingkan dengan syirik besar ukurannya jadi kecil. Tetapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain yang tidak sampai kepada kesyirikan, maka syirik kecil lebih besar dosanya. Dari semua dosa besar, mencuri, membunuh, berzina, ucapan, dan di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mencontohkan bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya palsu. Ini dosa besar karena meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berani bersumpah dengan nama Allah namun sumpahnya palsu. Apalagi digunakan untuk melariskan dagangan. Barangnya kualitas nomor 2 palsu, dia bilang ini asli demi untuk melariskan barang dagangan. Asli demi Allah, ini barang asli. Ini dosa besar. Namun dosa ini tidak lebih besar dibanding seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun sumpahnya benar. Baik. Sehingga dari sini kita ketahui para sahabat itu menganggap syirik kecil lebih besar dosanya dibanding perbuatan dosa-dosa besar. Saya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwasannya kalau seorang menjauhi dosa, menjauhi perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besarnya. Sebagaimana kalau seorang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Seperti dalam hadis as-shalawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu
kemudian sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya akan menjadi penghapus dosa-dosa besar. Idza jtunibatil kabair, jika seorang menjauhi dosa-dosa besar, akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Idza jtunibatil kabair, bila seorang menjauhi dosa-dosa besar, menunjukkan bahwasannya apabila seorang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan diampuni dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Demikian pula kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, apabila seorang menjauhi syirik besar dan syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besarnya. Baik, maka pelajaran yang bisa kita petik dari asar ini, yang pertama, pengharaman sumpah dengan selain nama Allah. Yang kedua, syirik kecil itu lebih besar dosanya dibanding dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak mencapai derajat kesyirikan. Iya. Yang ketiga, jawazu irtikabi aqalli syarrain dararan idza kana la budda min ahadihima. Bolehnya memilih suatu kejelekan yang lebih rendah apabila terpaksa melakukannya. Bolehnya memilih kejelekan yang lebih rendah di antara dua kejelekan atau di antara dua dosa, dipilih dosa yang paling kecil apabila memang terpaksa. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud di sini bukan bermaksud boleh, tapi kalau terpaksa. Baik. Asar ini juga menunjukkan dalamnya fikih para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, artinya pemahaman mereka. Baik. Dalil yang berikutnya, wa Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah engkau mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Tetapi ucapkanlah sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan kehendak fulan. Rawahu Abu Dawud di sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, juga oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Hadis ini melarang seorang mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, atau masya Allah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Tetapi ucapkanlah masya Allah wahdah, sesuai dengan kehendak Allah saja, atau masya Allah summa sya'a fulan, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kebetulan sesuai dengan kehendak fulan. Karena ucapan dengan masya Allah wa sya'a fulan dengan menggunakan law terkandung pengertian penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Kalau dia bermaksud di dalam hati menyamakan, maka syirik besar. Tetapi kalau dia tidak maksudkan dalam hati, hanya sekedar ucapan lisan, maka syirik kecil. Tetapi kalau dia dengan kata summa, masya Allah summa sya'a fulan, itu mengandung tertib wa tarahi, tidak mengandung penyamaan. Tetapi seperti kalau kita katakan kebetulan, sesuai dengan kehendak Allah, dan kebetulan engkau pun berkehendak demikian. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya manusia itu juga memiliki kehendak. Tetapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kehendaknya itu terlaksana kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ucapan yang benar, masya Allah wahdah, sesuai dengan kehendak Allah saja, ataupun boleh dikatakan masya Allah summa sya'a fulan, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan kehendakmu. Baik. Dan dalam hadis yang lain, ketika seorang mengucapkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan perbuatan tersebut terkandung penyamaan atau kesyirikan antara Allah dengan makhluk, sehingga tidak boleh diucapkan. Baik. Faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala juga mencakup semua perbuatan, ya, walaupun bukan ucapan, tapi semua perbuatan yang di dalamnya terdapat penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Seperti kata beliau rahimahullah, orang-orang yang menghiasi rumahnya dengan kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad. Tulisan Allah dan Muhammad. Ini sama. Ya. Kalau ini dalam ucapan, kalau itu di dalam perbuatan, sama saja. Terkandung bentuk penyamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tapi bisa saja orang mengatakan, kalau begitu tulisan Muhammadnya
ditaruh di bawah sedikit, di bawah Allah. Sama saja kita katakan ini termasuk perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang sebaiknya dihindari. Baik. Wajah Ibrahim An-Nakhai, dan berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bik. Bahwasanya beliau membenci. Membenci di sini dalam istilah salaf adalah umum, ya. Bisa bentuknya karaha atau tahrim, mengharamkan. Baik. Tidak boleh seorang mengucapkan a'udzu billahi wa bik. Beliau membenci seorang mengucapkan a'udzu billahi wa bik. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ini sama penjelasannya. Kalau dia meyakini kedudukan atau kebesaran dan yang bisa melindungi Allah dan makhluk tersebut, maka ini syirik besar, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau tidak, maka syirik kecil. Kemudian perinciannya sama juga dengan perincian masalah al-isti'adzah bi ghairillah yang telah pernah kita jelaskan, berlindung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi wa bik, ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu dalam suatu atau dari sesuatu yang tidak bisa melindungi darinya kecuali Allah, maka ini syirik besar, ya. Seperti dia mengucapkan aku berlindung kepadamu, kepada Allah dan kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari godaan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik besar. Tetapi kalau orang tersebut bisa melindungi, ya, seperti aku berlindung kepada Allah dan kepada Pak Polisi dari pencuri, maka ini syirik kecil. Ini ucapan syirik kecil. Baik. Wa yajuzu wa yujawwizu an yaqula bismillah tsumma bik. Iya. Dan boleh, ya, beliau membolehkan seorang mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu dari apa yang kamu mampu melindunginya, ya. Baik. Beliau juga mengatakan wa yaqul laula Allah tsumma fulan. Hendaklah seorang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan laula Allah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini telah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Kesimpulannya, bab ini menerangkan kepada kita tentang larangan-larangan mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang terkandung penyamaan antara Allah dan makhluknya. Terkandung penyamaan antara Allah dan makhluknya. Dan hukumnya, kalau dimaksudkan dengan hati itu syirik besar, tetapi kalau sekedar di lisan tidak dimaksudkan dengan hati adalah syirik kecil. Dan penekanan bahwasannya larangan syirik besar juga mencakup larangan terhadap syirik kecil. Sehingga wajib bagi kita untuk menjauhi semua perbuatan baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan sebagian ulama memberikan peringatan bahwasannya dosa yang tidak diampuni juga mencakup syirik kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih kecil daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lafaznya umum. Allah tidak mengatakan syirik besar dan syirik kecil, tetapi umum, sehingga mencakup syirik besar dan syirik kecil yang tidak Allah ampuni. Hanya bedanya, kalau seorang mati dengan syirik besar, dia kekal di neraka, dan dengan syirik kecil, dia tidak sampai kekal di neraka. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz berkaitan penjelasan pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan kita masuki sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa, silahkan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Bagi yang tidak memiliki komunikasi berupa handphone, bisa mengirimkan lewat surat, dan ini juga sudah ada yang mengirimkan lewat surat, ya alhamdulillah sudah kami terima. Insyaallah kami tampung semua pertanyaannya dan langsung saja kepada Ustaz Abdul Sufyan untuk menyampaikan penjelasan terhadap jawaban yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah menjual barang dengan harga 1 juta? Contohnya si A menjual barang ke si B
kemudian dikredit ke si B lagi dengan harga 1,5 juta, apakah ini termasuk riba? Baik. Kalau yang membeli adalah si A kembali, maka ini termasuk riba. Ini persis dengan jual beli ainah yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Dan jual beli ainah itu dilarang seperti dalam hadis, idza tabaya'tum bil ainah wa akhadtum aznab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ainah, lalu kalian memegang ekor-ekor sapi dan meridhoi pertanian, yakni kecintaan pada dunia, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan jual beli ainah itu dicontohkan oleh para ulama seperti seorang datang ke salah satu dealer mobil, kemudian dia membeli mobil seharga 100 juta dengan cara kredit, ya, seharga 100 juta dengan cara kredit. Dia sudah beli, dia sudah dapatkan, dia sudah miliki mobil ini. Lalu dia jual kembali pada dealer yang sama dengan cara cash. Seharga berapa? 80 juta. Sehingga dia tidak dapat mobil, tapi dapat uang 80 juta, namun dia punya hutang 100 juta kepada dealer yang sama. Ini tidak dibolehkan. Inilah yang dimaksud dengan jual beli dengan cara ainah. Andaikan dia jual ke dealer lain, maka ini tidak mengapa. Jadi sama dengan pertanyaan di sini. Andaikan yang membeli bukan si A itu kembali, tapi orang lain, ini juga tidak mengapa. Baik, wallahu a'lam. Apakah jangkrik halal dimakan? Tidak ada larangan memakan jangkrik. Insyaallah taala hal itu termasuk hewan yang halal dimakan dan diperjualbelikan. Kalau dia termasuk bangsa belalang, maka telah ada hadis uhillat lana al-maitatani wad-damani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah al-hut wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang, dan 2 darah itu adalah al-kabid wa tihal, yakni hati dan limpah. Kalau dia masuk dalam jenis belalang. Baik, wallahu a'lam. Bolehkah orang-orang atau gaang dibunuh? Orang-orang. Bolehkah orang-orang atau gaang dibunuh? Orang-orang macam kadal, ini bilang kadal, ini jangkrik. Orang atau gaang dibunuh? Saya tidak tahu orang-orang atau gaang ini apa. Yang pasti hewan yang tidak bermanfaat dan mengganggu boleh dibunuh. Hewan yang tidak bermanfaat dan mengganggu boleh dibunuh. Ya, seperti pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, bolehkah membunuh semut? Kata beliau, kalau dia mengganggu boleh dibunuh. Tapi kalau satu yang mengganggu, jangan dibunuh semuanya, satu saja. Wallahu a'lam. Bolehkah orang fakir berkurban? Boleh saja, tidak ada larangan, sepanjang dia mampu untuk berkurban. Bolehkah berkurban dengan cara arisan? Juga tidak ada larangan. Arisan termasuk bentuk ta'awun. Wallahu a'lam. Apakah salawatan Nabi seperti salatullah, salamullah ala yasin habibillah dan ala toha rasulillah merupakan kebidahan? Apakah arti salawat tersebut? Ya, itu termasuk kebidahan. Sebab lafaz tersebut adalah buatan manusia, bukan dari Allah dan Rasulnya. Ini termasuk kebidahan. Ya. Demikian pula Yasin dan Toha itu bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya. Dan juga menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Habibillah, kecintaan Allah, itu berarti merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua orang beriman adalah Habibullah, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua orang beriman. Yang benar derajat beliau lebih tinggi, beliau adalah Khalilullah, ya, yakni yang lebih dicintai daripada Habibullah. Baik. Sebagaimana dalam hadis, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Bismillah, ya Ustaz, bila seseorang itu bertujuan ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa baca kitab-kitab para ulama yang begitu banyaknya yang memakai bahasa Arab, untuk bisa dengerin ta'lim syekh, untuk bisa terjemah Al-Quran, tentunya belajar bahasa Arab. Apakah susunan pelajaran ini bisa mencapai tujuan di atas?
pelajaran Nahu, Jurumiyah, Muyassar, Mutammimah, Alfiyah, dalam Shorof, Al-Kafi, kitab Tasrif, dan untuk pembantunya Durusul Lugha 3 jilid, Mufradat 1, 2, dan Kamus. Apakah sudah mencukupi dan susunannya benar? Kalau tidak benar, tolong dikasih tahu. Kalau ada tujuan yang lain dengan mempelajari bahasa Arab, tolong disampaikan. Afwan, kata-katanya berantakan, yang mengertinya baik. Tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Tidak apa-apa, ini yang biasa dipelajari di pondok. Apa bedanya selendang dan sorban, dan apa hukumnya? Hukumnya adalah sesuatu yang mubah saja, dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Kalau itu pakaian yang biasa digunakan masyarakat di sekitarnya, kenapa dia menggunakannya? Kalau tidak, maka tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Adapun sorban itu penutup kepala. Sorban itu adalah penutup kepala. Kalau selendang, barangkali ini sesuatu yang hanya diselempangkan di pundak. Wallahu a'lam. Mau tanya bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Id di dalam masjid tidak hujan karena tidak ada pilihan lain. Apakah orang tersebut mendapat dosa? Tidak mendapat dosa, karena hal itu bukan termasuk kewajiban, tapi termasuk sunnah. Jadi tidak sampai berdosa kalau dia sholat di masjid. Dan apakah diperbolehkan satu masjid digunakan untuk 2 kali sholat Id seperti tahun kemarin? Kalau memang dibutuhkan seperti itu, tidak bisa sholat sekaligus, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, kalau habis baca Al-Quran mengucapkan sadaqallahul azim, boleh atau tidak? Tidak boleh. Hal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ucapan sadaqallahul azim tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir di luar Islam yang terus-menerus ingin mengkafirkan orang Islam dalam segala aspek kehidupan? Sikap kita adalah bara', berlepas diri kepada mereka. Dan bara itu terrealisasi dengan 4 perkara. Yang pertama, kebencian di dalam hati. Yang kedua, memusuhi mereka. Yang ketiga, mengkafirkan mereka, meyakini kekafiran mereka. Yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ini sikap kita kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kafir semuanya. Tidak boleh malah bekerja sama dengan mereka, membuat satu grup lalu dinamakan grup lintas agama, tokoh-tokoh lintas agama. Lebih parah lagi, bikin grup tokoh-tokoh lintas agama lalu membuat pernyataan untuk mendiskreditkan pemerintah muslim, menyatakan pemerintah telah berbohong. Ini bentuk wala kepada orang-orang kafir dan bara kepada orang muslim. Sebaliknya, padahal Allah perintahkan untuk berwala kepada kaum muslimin, loyal kepada kaum muslimin, dan bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Baik. Zikir seperti apa yang sangat dicintai Allah? Tolong sebutkan macam-macam. Maka harus terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengucapkan zikir-zikir bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membuat jumlah-jumlah tertentu dalam zikir, dan tidak bertujuan dalam zikir itu untuk mencari tenaga dalam, ilmu kebal, atau tujuan-tujuan lainnya, tetapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilakukan terus-menerus, dalam artian dilakukan secara rutin, walaupun sedikit, dan rutin dilakukan itu lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara rutin, secara bersambung terus, walaupun sedikit. Jadi itu lebih baik daripada kita lakukan banyak, tapi besok tidak lagi, lusa tidak lagi. Tapi sedikit, hari ini ada, besok juga ada. Baca Al-Quran misalnya, hari ini kita baca 2 halaman, besok 2 halaman, seterusnya 2 halaman, seterusnya. Itu lebih baik daripada hari ini kita baca 1 juz, baru libur selama sebulan. Itu lebih baik sedikit terus menerus dibanding banyak tapi tidak rutin. Baik. Saya lagi haid, biasanya 9 hari sudah bersih, tapi sekarang sudah 12 hari belum bersih juga, tapi tinggal yang kuning sedikit. Apakah masih termasuk haid? Apakah saya harus bersuci? Afwan, tolong jelaskan, mudah-mudahan bisa dijelaskan sekarang, karena saya bingung sekali bagaimana saya sudah tidak sholat lagi. Saya ini umurnya sudah masa tua, jadi haidnya nggak tentu. Baik. Tentang lama haid itu tidak ada ukuran yang pasti di dalam syariat. Seperti kata Asy-Syaukani di dalam matanya, la hadda li aqallihi
wala li aktsarihi. Tidak ada ukuran minimalnya maupun maksimalnya. Tidak ada ukuran minimalnya maupun maksimalnya. Baik. Walaupun seorang sudah memiliki kebiasaan, namun bisa saja kebiasaan itu berubah karena suatu hal. Jadi kesimpulannya, kalau memang belum suci, walaupun sudah lebih dari yang biasanya dan belum melihat tanda-tanda suci, maka tetap saja dia tidak boleh melakukan sholatnya. Seorang wanita belum bisa melakukan sholat, ya tidak masalah. Sebelum melihat tanda suci, ya, maka tetap tidak bisa sholat. Sebaliknya, kalau sudah melihat tanda suci, yaitu adanya cairan putih, keluarnya cairan putih dari kemaluan, lalu setelah itu masih keluar darah, maka darah yang keluar itu dihukumi sebagai darah istihadah, darah penyakit. Darah tersebut dihukumi sebagai darah penyakit. Jadi kesimpulannya, tidak masalah walaupun lebih dari 9 hari yang biasanya, sepanjang itu masih darah haid, belum melihat tanda suci, maka tetap harus meninggalkan sholat dan tidak harus bersuci dulu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.